Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Nah, kali ini kita ketemu lagi tentang membahas tentang kegawat daruratannya. Kali ini saya membuat materi tentang menghitung GCS atau Glasgow Coma Scale ya. Ini tujuannya adalah untuk menilai tingkat kesadaran pada pasien. Jadi penilaian terhadap tingkat kesadaran pasien ini memang sangat penting, terutama dalam kondisi gawat darurat ya seperti cedera kepala ataupun gangguan neurologis ataupun saraf. Nah, GCS ini tentunya membantu dalam pengambilan keputusan klinis ketika kita bekerja di suatu layanan. Nah, ini bisa juga untuk merencanakan keperawatannya serta memantau dari perubahan kondisi pasien dari waktu ke waktu pada kita memberikan asuhan keperawatan. Nah, GCS ini juga digunakan secara luas di ruang gawat darurat, di rumah sakit, di unit perawatan, ICU, ataupun juga di luar rumah sakit juga ketika kita ketemu dengan pasien ataupun orang yang mengalami kecelakaan. Nah, secara pengertian bahwa GCS ini merupakan suatu sistem penilaian ya yang digunakan untuk mengukur dari tingkat kesadaran seseorang setelah mengalami cedera kepala ataupun juga karena gangguan neurologis. GCS ini juga digunakan untuk menilai ya respon dari mata, respon dari verbal, ucapan, pembicaraan, dan juga respon dari motorik pasien ya bisa nanti dari gerakan ekstremitas ataupun yang lain. Nah, tujuannya ini yang pertama ini untuk menilai kesadaran pasien ini secara objektif. Jadi kalau kita ditanya pasien itu sadar apa tidak, seperti apa. Nah, itu secara objektif, secara angka ini kita bisa menunjukkan. Yang kedua, ini menentukan tingkat keparahan cedera kepala ataupun otak kalau nanti ada mungkin benturan dari kepala pada pasien. Terus juga membantu dalam pengelolaan pasien di ruang gawat darurat ataupun di ruang ICU, terutama di ICU ya. Ini untuk pemantauan kalau tingkat di kegawat daruratan di IGD bagaimana kita mengambil satu keputusan. Terus juga memantau perkembangan kondisi pasien. Apakah setiap hari ketika sudah kita rawat itu kesadarannya akan membaik atau tidak. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa komponennya itu ada tiga, yaitu respon mata. Ya, biasanya dilambangkan dengan E ya. Ya, ini untuk menilai sejauh mana pasien dapat membuka mata. Jadi ketemu dengan pasien atau pasiennya itu sudah bisa membuka mata spontan ataupun tidak. Terus yang kedua ini tentang respon verbal ataupun respon. Biasanya ini simbolnya adalah V. V ini untuk menilai kemampuan pasien untuk berkomunikasi. Apakah pasien itu masih bisa diajak untuk komunikasi dengan kita. Terus yang ketiga adalah respon motorik. Respon motorik, motor respon. Biasanya singkatannya adalah M. Nah, ini untuk menilai gerakan fisik pasien sebagaimana respon terhadap perintah ataupun rangsangan yang kita berikan kepada pasien. Nah, tadi yang mata ini skornya itu maksimal 4. Jadi kalau 4 ini adalah spontan, mata terbuka secara alami ya. Jadi ketika kita ketemu dengan satu orang ataupun pasien itu sudah memang sudah membuka matanya. Itu skornya 4. Kalau skornya 3 ini membuka mata terhadap perintah verbal. Misalnya ditanya, Pak, Bu, namanya siapa? Baru membuka matanya. Yang dilihat adalah matanya.
Terus ada skor 2 itu membuka mata terhadap rangsang nyeri. Kalau diberikan rangsang nyeri misalnya cubitan, sentuhan itu bisa membuka matanya. Dan nilai 1 itu tidak membuka mata sama sekali. Terus respon verbal itu skor maksimalnya itu 5. Nah, 5 ini kalau berbicara secara uh, koheren ataupun terarah dengan bagus bisa menjawab dengan baik. Yang keempat itu adalah ketika pasien itu mengalami kebingungan menjawab dengan salah atau terarah, ya tidak pas dengan pertanyaan kita. Yang ketiga adalah respon tidak koheren atau berbicara acak saja, ya tidak sesuai dengan apa yang kita tanyakan. Terus yang kedua ini hanya suara, tidak ada kata-kata yang jelas ya. Terus yang ke satu skor 1 ini tidak ada respon ketika kita ditanya komunikasinya tidak ada respon sama sekali. Terus yang ketiga untuk motorik ini skornya maksimal 6. Jadi untuk gerakan sesuai perintah. Biasanya ketika diminta untuk pergerakan ini bisa sesuai perintah. Terus yang kelima ini menanggapi rasa sakit dengan gerakan lokal saja. Dan nilai keempat ini menarik dari rasa sakit. Ketika diberikan rasa sakit kita menarik pasiennya. Terus yang ketiga ini fleksi abnormal. Abnormal itu menekuk tangan ataupun tubuh ketika diberikan dengan rangsangan tersebut. Dan kedua ini ekstensi abnormal ataupun gerakan tubuh di luar normal. Terus yang satu, nilai skor 1 adalah tidak ada gerakan sama sekali. Nah, dari ketiga tersebut, skor E, V, M ini dijumlahkan. Sehingga ketemu skor maksimal ini adalah 15 dan skor minimal ini adalah 3. Nah, GCS kalau 13 sampai 15 ini namanya kesadaran baik. Ataupun juga kalau di cedera kepala ya ringan. Kalau 9 sampai 12 ini gangguan kesadaran sedang. Sedangkan 3 sampai 8 ini cedera kepalanya berat ataupun koma. Nah, biasanya yang GCS ini kurang dari 8, kondisinya serius, pasien mungkin perlu dilakukan intubasi. Sementara yang lain itu kalau kita digolongkan ringan, sedang, dan koma. Adapun juga ada untuk penggolongan ini pasien yang tingkat kesadarannya komposmentis atau sering disingkat CM ini 14 sampai 15. Kalau apatis itu 12 sampai 13 GCS-nya. Kalau delirium ini 10 sampai 11, somnolen itu 7 sampai 9, sopor itu 5 sampai 6, semi koma ini 4, nah koma ini 3. Nah, nanti dari hasil tadi teman-teman masukkan di sini. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.